Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ya, mohon maaf, saya salah menduga jadwal. Disebut menduga karena uh, asik dalam rapat tertentu nih. Bahannya belum saya bagi, nanti saya kirim ya buat siapa host. Baik, Bapak. Atau nanti sebentar setelah saya kirim karena ini apa namanya kuliahnya sudah terlambat 24 menit. Sudah dibuka belum ya itu? Saya lihat dulu sebentar. Untuk absen. Saya pikir pukul 11 tadi. Baik, kita akan metode ya jam 8 ya. Jadi kuliah kita akan membahas tentang sesuai dengan kontrak perkuliahan ya. Penelitian kualitatif dalam penyusunan kebijakan dan pengaturan. Ada beda ya antara kebijakan, bahasa Inggrisnya policy, sebetulnya bahasa Indonesia harusnya kebijaksanaan ya, dalam bahasa Inggrisnya policy, kalau kebijakan wise, wisdom ya. Dan kalau pengaturan itu regulasi ya. Baik, sudah bisa absen ya. Saya sudah memproses dan sudah diterima. Sorry, ada salah. Harusnya pertemuan keberapa? Ke-13 ya? Pertemuan ke-13, PB ke-12, Bapak. Oh ya, PB-nya ke-12. Oke, nanti diperbaiki ya. Salah lagi tadi, absennya tema 14. Nanti dikoreksi aja ya. Baik, Bapak. Oke, kita perbesar atau begini aja. Ya, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, saya mulai dengan pengantar. Mudah-mudahan terkejar, tapi saya tidak bisa membuka dialog ya. Kalau ada dialog, Anda chat aja langsung ya. Nanti bahan kan saya akan kirim, sehingga ada dialog. Tidak banyak bahannya, beberapa PPT, tetapi saya harus menjelaskan lebih detail ya, lebih detail. Kalau tidak nanti kita ulang di minggu depan. Jadi begini, kalau kita lihat studi tentang kualitatif dan studi kebijakan ya, atau penelitian kebijakan dan penelitian kualitatif, ada media yang disebut dengan bagaimana sebuah kebijakan dibangun, ya, sebuah kebijakan dibangun, saya pakai ini ya, dan regulasi terbentuk. Kalau kata saya bangun ini adalah bagaimana keputusan-keputusan politik ya yang perlu diambil dan apa yang kemudian dijadikan pengaturan ya. Di regulasi itu akan diikuti oleh pengaturan yang ini dimensional, dimensi hukum ya, dimensi hukum. Jadi kalau sudah jadi regulasi itu harus ditaati berdasarkan konten yang mengaturnya ya, mengaturnya. Ada 3 hal yang harus diperhatikan, apa yang diatur ya. Boleh dicatat ya karena kalau detail banyak sekali ini PPT-nya. Jadi kalau regulasi dan pengaturan apa yang diatur, siapa yang mengatur dan siapa yang diatur ya. Kemudian mengapa itu diatur. Mungkin bagusnya mengapa diatur, apa yang diatur, siapa dan siapa yang mengatur dan siapa yang diatur. Tapi kalau kebijakan adalah ranah politik ya. Arah dalam membangun
visi dan misi, ya. Visi dan misi yang dituangkan dalam ranah eksekutif, ya, untuk menjalankan organisasinya. Ya. Nah, kalau kita lihat risetnya, memang riset sosial dan riset humaniora, saya batasi ya. Riset sosial itu termasuk ekonomi, ya. Riset sosial termasuk ekonomi, ya. Kemudian riset segi-segi kemanusiaan, ya. Jadi kalau riset sosial, sosiologi, ekonomi, komunikasi, ya. Komunikasi, politik ekologi, nah, itu semua di riset sosial. Kalau humaniora, psikologi, kemudian psikologi sosial, ya, yang lebih kepada sisi kemanusiaan, ya, individual. Nah, ini apabila kita perhatikan, ini sifatnya, ini potongan ini ya di sini. Jadi kalau kita hilangkan ini, ya, ini adalah boleh jadi itu penelitian keilmuan, ya, penelitian keilmuan. Nah, basis penelitian keilmuan itu adalah analisis. Analisis, ya. Ini ada yang kurang, ya, analisis. Kemudian analisis itu untuk membangun, harusnya di sini ada membangun keilmuan. Jadi basisnya adalah pembangunan keilmuan. Nah, pendekatannya lebih analisis. Sementara riset itu juga ada yang disebut dengan action research, ya. Basis keilmuan ini boleh diterapkan di masyarakat. Riset aksi. Nah, setangkup potongan antara riset keilmuan dan riset aksi ini basisnya lebih kepada sintesis. Nanti kita sebutkan apa sintesis. Dan sintesis inilah yang menjadi dasar menyusun kebijakan. Nah, kalau kita lihat sintesis ini lebih sistematis dilakukan dengan penelitian kebijakan atau riset kebijakan. Hasilnya adalah sebuah teknologi. Sebuah teknologi. Jadi kalau kita belajar keilmuan, ilmu sosial dan ilmu humaniora, ya, di sini, ya, hasilnya bisa dalam konteks sains ilmu, ya. Tetapi waktu dia akan menjadi teknologi, keilmuan sosial ini masuk kepada yang disebut dengan soft technology, yaitu di luar teknologi hard teknologi, ya, misalnya membuat pesawat terbang, kan teknologinya, ya, membuat sepeda motor, membuat nuklir, ya, ilmu-ilmu hard teknologi, ya. Dan ilmu hard teknologi juga bisa mendukung sebuah riset aksi, ya, sebuah riset aksi. Contohnya kalau kita membuat mobil baterai, ya, mobil baterai. Itu tidak serta-merta menjadi sebuah teknologi, ya, tetapi biasanya melalui riset aksi, ya, sejauh mana mobil itu dalam kecepatan tertentu, dan tidak menimbulkan polusi dan sebagainya, sehingga nanti akan menjadi sintesis. Ya. Kemudian dia sintesiskan oleh para peneliti, dan ini biasanya menjadi sebuah kebijakan. Katakanlah sekarang sudah mengarah bahwa mobil listrik adalah sebuah pilihan, ya. Sebuah pilihan. Itu jelas riset aksi ini tidak berdiri dari riset sosial yang untuk keilmuan, ya. Tidak, ya. Jadi riset sosial yang di sini ada terapannya, jadi ada potongannya, ada terapannya. Jadi riset aksi ini memotong menggunakan ilmu-ilmu sosial, ya, social sciences, ya, dari riset sosial dan humaniora termasuk ekonomi, ya, disintesiskan kemudian menjadi kebijakan. Sekarang sudah mengarah kebijakannya 2025 kita akan beralih, kalau kita mengikuti global, ya, beralih dari energi yang berbasis fosil ke tidak energi berbasis fosil. Itu arah kebijakan. Tapi bagaimana regulasinya belum tahu. Ya. Nah, ini harus dibangun regulasinya. Nah, regulasi ini juga akan berhubungan dengan
riset-riset sosial dan humaniora ya, dalam riset, sebenarnya riset kualitatif dan kuantitatif. Tidak bisa terpisah ya kalau dalam konteks membangun regulasi. Jadi riset kualitatif dan riset kuantitatif. Tapi dalam kuliah ini adalah riset kualitatif. Saya menggambarkan tadi sudah disebut riset kualitatif itu akan memberi masukan bagi kebijakan dan kebijakan akan menyusunkan regulasi. Dalam perkembangan ya soft teknologi ini ya, selain menyusun studi policy studies ya, sekarang sudah berkembang dengan sains pengaturan. Dalam bahasa Inggrisnya regulatory science, ini direkam ya, jadi Anda bisa mengulang lagi. Nah, kalau Anda lihat di sini dalam keilmuan sosial ya, namanya penelitian kualitatif ya, sebelum jadi kebijakan, basisnya analytically evaluation, jadi evaluasi yang bersifat analitis ya. Sementara di dalam riset kebijakan itu lebih pada analytical prescription. Kalau dokter ada diagnosa ya, kemudian ada pemberikan resep ya, resep untuk kalau merasa sakit diarahkan untuk diberikan saran untuk menjadi sehat. Tidak selalu obat, bisa juga saran untuk menjadi sehat. Ini mudah-mudahan bisa tertangkap ya idenya. Jadi kalau kita bicara penelitian kualitatif yang sudah sekian minggu, ada di sini Anda nih, ya, ada di sini. Jadi jangan kaget nanti kalau kuliah ini terus karena diminta saya menghubungkan dengan kebijakan, ini ada juga riset aksi. Minggu depan kita bahas, karena terus terang dalam kompetensi pengembangan masyarakat, basis risetnya sebetulnya lebih kepada riset aksi. Ya. Riset aksi, di mana ada latar belakang keilmuannya, tetapi ada latar belakang aksinya. Ya. Nanti minggu depan kita bahas ini. Ya. Jadi kerangka ini saya harapkan jadi kerangka kuliah saya dengan Anda selama 2 minggu. Kalau ada pertanyaan di chat ya, saya masih kosong chatnya. Oke, saya anggap paham ya. Nah, apa sih bedanya? Apa sih bedanya riset kebijakan dengan penelaahan dalam riset kebijakan? Riset keilmuan dan riset kebijakan. Perbedaannya ini mungkin mengartikan riset kebijakan di sini, tetapi sebenarnya membedakan ini risetnya. Kalau riset pengembangan ilmu adalah penelitian untuk pengembangan teori, sedangkan disiplinnya adalah penerapan dari satu perspektif ilmu. Misalnya Anda belajar ilmu sosial, ya, kemudian menekuni cabang sosiologi gitu ya. Kalau di IPB ada sosiologi pedesaan, sebenarnya itu sosiologi ya. Kenapa pedesaan? Lokusnya ya. Tapi teorinya teori-teori sosiologi atau ilmu sosial secara umum. Ya. Jadi kalau lihat prosesnya kan seperti itu. Ya. Nah, itu diarahkan untuk diterapkan dari satu perspektif keilmuan. Ya. Jadi itu akan menambah mengakumulasi ilmu dari sebuah keilmuan sosial. Ya. Sementara kebijakan itu sebetulnya ada riset sendiri, ya, ada riset sendiri. Tetapi dalam pengertian penelitiannya mengorganisasikan pengumpulan informasi. Ya. Saya tidak menggunakan data, jadi informasi, ya, karena lebih mengarahkan ke kualitatif ya, informasi untuk dianalisis dan disintesiskan. Ya, kata-kata ini penting. Untuk dianalisis dan disintetiskan dalam menggunakan pendekatan, ya, pendekatnya adalah inter-multi transdisiplin, ya. Jadi multiple perspektif. Saya pernah menjelaskan ini di kuliah KOK ya, mudah-mudahan Anda belum lupa. Kalau inter itu adalah dua keilmuan ya, dua keilmuan atau lebih ya, itu menyusun pemikirannya atas informasi yang diterima untuk disusun menjadi sebuah kebijakan. Ya. Kalau multi disiplin, ya, artinya sebuah lembaga, tolong dibedakan ya, sebuah lembaga yang menggunakan
sejumlah ilmu atau sejumlah disiplin ilmu ya, dalam multiperspektif untuk mencari solusi. Jadi lembaganya ya. Kalau inter, orang dengan keilmuannya. Ya. Nah, tetapi kalau transdisiplin ya, itu lebih multiple perspektif. Jadi keilmuannya sudah utuh, ya, baru ya, dan akan digunakan untuk memberikan keputusan dalam penyelesaian masalah. Kata-kata ini penting. Solusi ini penting dan tepat untuk policy maker. Ya, untuk policy maker. Jadi saya minta kuliah kualitatif yang sudah begitu panjang didiskusikan, ya, sampai laporan ya, bagaimana filosofinya, kerangka pikirnya, menyusun bagaimana metode lapangannya, sampai analisis data dan pelaporannya. Pertanyaannya adalah untuk apa itu? Ya, untuk apa? Dua, manfaatnya untuk pengembangan ilmu atau dalam konteks digunakan dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat. Ya. Nah, oleh karenanya pemikirannya tadi ada analisis dan sintesis. Kalau analisis umumnya digunakan dari perspektif keilmuan, ya. Jadi kalau ada bagian, misalnya ada persoalan dan dirumuskan menjadi persoalan penelitian, basis pemikirannya adalah menganalisis, menguraikan. Mungkin kata-katanya bukan menguraikan satu persoalan menjadi unsur per unsur yang lain dalam sebuah bagian. Jadi disusuri satu-satu, misalnya kalau kemiskinan, kenapa itu terjadi kemiskinan? Oh, sumbernya karena lahan. Kenapa lahannya tidak mencukupi? Oh, karena ada proses di mana komersialisasi itu tumbuh ke desa dan orang sudah berupaya memanfaatkan sumber daya dengan mengumpulkan uang dalam waktu cepat dan menggunakan yang untuk konsumsi. Mengapa demikian? Karena nilai konsumtif orang itu menjadi tinggi karena perkembangan zaman. Mengapa konsumtif terjadi tinggi? Karena pendidikan. Mengapa pendidikan rendah membuat itu? Terus ya, jadi diurai satu persatu sehingga kita akan menemukan akar persoalan atau sejumlah akar persoalan. Ya, itu bagian unsur. Tetapi kalau dengan bagus itu disusun, itu boleh menemukan sebuah tesis dalam keilmuan baru, ya, sebuah tesis dalam keilmuan baru. Misalnya satu contoh ya dalam ilmu kita, ya, dalam keilmuan kita, ilmu kualitatif sosial, misalnya Anda tadi menyebutkan kemiskinan itu harus diurai. Nah, kalau diurai muncul kemiskinan itu muncul karena miskin karena orang itu malas, ya, atau karena malas kemudian dia karena dia miskin dia menjadi malas. Itu diurai menjadi pemikiran yang berbeda. Nah, kalau kita mulai dengan orang itu miskin karena dia malas, ya itu dilihat. Karena dia malas. Kenapa dia malas? Oh, karena dia malas karena dia memang dimiskinkan. Kenapa dimiskinkan? Mulai dalam struktur antara orang yang menguasai dan dikuasai. Kenapa menguasai? Muncul lagi eksploitasi di dalamnya. Akhirnya kita temukan bahwa dalam unsur-unsur ini ada media, ada kelompok orang yang mengeksploitasi orang lain dengan eksploitasi antara orang yang kuat dan orang yang lemah, kan begitu. Sehingga kita tahu persis sumber-sumber kemiskinan itu ada. Tapi boleh jadi tesisnya bukan itu. Kenapa dia miskin? Karena dia malas. Kenapa dia malas? Malas karena logikanya tidak mau bekerja, tidak rajin, ya, sehingga dia tidak mampu. Nah, itu juga boleh menjadi sebuah unsur analisis. Jadi perbagian diunsurkan. Nah, kalau kemudian ditanya, jadi bagaimana menyelesaikannya? Nah, ya, kita tidak bisa menggunakan cara berpikir analisis. Tidak bisa kita menggunakan pikir analisis. Maka dari kerangka yang kita temukan itu, ya, apa yang kemudian baik? Misalnya kalau Anda bilang bahwa dia malas karena
ketika dia miskin karena malas, maka kan harusnya jangan malas. Kalau jangan malas, apa yang harus dilakukan? Nah, Anda ambil dari penelitian-penelitian lain yang bagaimana kemalasan itu boleh ditanggulangi. Ya, kemalasan itu boleh ditanggulangi. Perlu menambah cara berpikir, kemudian perlu itu satu. Tapi ada yang menganggap bukan kemiskinan ini dibuat karena ada pemiskinan. Pemiskinan ada proses dari orang yang berkuasa atas yang tidak berkuasa dan mengeksploitasinya kan itu. Maka sintesisnya tidak mengulang seperti itu. Bagaimana cara kita ya membuat bargaining position gitu ya. Itu kan mensintesis bargaining position antara orang yang punya kekuasaan dan yang tidak kekuasaan. Berarti yang tidak punya kekuasaan harus gitu kan, harus dibuat kekuasaannya. Maka konsep pemberdayaan kelompok yang miskin atau tertinggal atau yang tidak berkuasa itu muncul. Itu kan jadi sintesis. Ya. Mudah-mudahan kalau ini bisa chat ya, kalau tidak paham. Karena ini hal-hal yang dasar dan saya duga seharusnya sudah menjadi ilustrasi-ilustrasi dalam kuliah sebelumnya. Ya. Nah, jadi kalau begitu apa tantangannya ya? Sebenarnya saya menilai kuliah ini baiknya dilanjutkan di S2. Ya. Banyak lulusan kakak-kakak kelas Anda itu bantu para eksekutif ya atau policy maker, katakanlah oleh orang-orang di legislatif itu banyak dibantu oleh anak-anak muda yang lulusan S2 dari kita ya. Yang pekerjaannya adalah mengemas rumusan kebijakan, mengemas rumusan kebijakan. Ya. Oleh karenanya dalam kuliah yang berkaitan penelitian kualitatif, saya mencoba memberikan hints ya bagi Anda atau landasan bahwa penelitian kualitatif itu boleh juga dijadikan bahan untuk membuat produk kebijakan. Ya. Ya. Pertama apa yang dilakukan? Tadi sudah saya ulang-ulang ya. Pertama adalah kemampuan melakukan sintesis. Kalau kita ya, dengan penelitian kualitatif itu mau dilaksanakan, maka sebagai penyusun kebijakan atau melakukan riset kebijakan sebenarnya bisa menggunakan penelitian kualitatif sebagai cara membangun isu kebijakan. Ini untuk membangun isu kebijakan terus terang sulit dengan penelitian kuantitatif ya. Penelitian kualitatif khususnya ya dalam membangun informasi. Zaman sekarang ada berbagai teknologi ya. Dalam waktu cepat kita bisa membuat konten analisis. Mudah-mudahan dalam metodologi dikembangkan. Sehingga data itu harus dipahami dengan data makro yang disimpan rapi ya, dan kita bisa akses. Penelitian kualitatif itu bukan berarti tidak ada angka, ya, bukan berarti tidak ada angka. Kita boleh memahami sesuatu karena ada magnitude, ya, ada data yang mengumpulkan informasi karena magnitude-nya, ya, besaran, ya, dan itu boleh menjadi penyusunan isu kebijakan dengan cara berpikir sintesis, bukan analisis. Jadi bukan mengurai, tapi bagaimana menyatukan berbagai informasi menjadi sebuah isu kebijakan. Ya. Jadi kalau Anda nanti jadi asistennya legislator atau asistennya eksekutif dalam pengembangan masyarakat di perusahaan atau menjadi direktur atau direktur eksekutif atau CEO atau founders dari consulting institution dalam bidang ilmu sosial gitu. Ini harus Anda pahami ya. Jadi penelitian kualitatif dalam membangun isu kebijakan lebih mudah dan bukan lebih mudah, lebih cepat ya. Selama kita tahu dalam apa persoalan dalam tematik yang kita inginkan ya. Kemudian Anda
paham bagaimana mengorganisasikan itu. Jadi harus tahu bagaimana mengorganisasikan perlahan ya, secara konsisten, koheren ya, khususnya dalam nanti apabila akan melakukan diagnosis masalah, meringkaskannya dalam sebuah hasil, identifikasi, evaluasi, dan terakhir adalah alternatif pemecahan masalah. Itu harus diorganisasikan dengan baik. Ya, itu kemampuan kalau Anda punya dukungan untuk riset kebijakan, sehingga penilaian kualitatif harus disiapkan untuk itu. Ya. Kedua, ya karena pendekatan kualitatif itu sebenarnya bisa dilakukan selama kita tahu kerangka teorinya. Ya. Memang dia sedikit dalam responden, mungkin sudah tidak ada responden, sedikit untuk melakukan kegiatan lapangan bersama peneliti. Ya. Tidak seperti mengumpulkan responden di dalam studi kuantitatif ya. Tetapi terus terang tanpa teori, tanpa kerangka pikir ya, itu jadi soal. Nah, jadi soal kemudian adalah waktu Anda menerjemahkan ya, dalam sebuah organisasi penelitian sampai dalam bagaimana memberikan alternatif persoalan. Terminologi prosedur analisis keilmuan itu ya, harus dikurangi. Menurut Weber, begini itu nggak perlu lagi gitu, sehingga harus diterjemahkan menurut Weber itu apanya dan dalam konteks apa. Itu yang menjadi penting. Bahasa-bahasa yang theoretical itu yang sangat abstrak itu tidak boleh ada ya dalam hasil-hasil penelitian kualitatif dalam konteks produk riset, atau mengemas kata-kata bahasa daerah. Ya, karena locally ya, kita meneliti atau berwawancara karena pemaknaannya itu sangat dalam ya, kalau kita menguasai bahasanya. Nah, itu bagaimana diterjemahkan ya, sehingga mudah dipahami dan lazim digunakan oleh orang awam. Termasuk bagaimana seorang decision maker memahami ya hasil riset Anda itu. Oleh karenanya, selain penerjemahan juga penyederhanaan ya. Penyederhanaan dari solusi-solusi yang ada ya, dan banyak saya duga. Ya. Anda harus mampu menyusun hierarkinya. Mana-mana yang lebih penting, mana-mana yang paling penting, dan mana-mana yang menjadi prioritas. Ini menjadi dasar sehingga seorang pengambil keputusan mengerti ya. Pemikiran yang rumit menjadi sesuatu yang bisa dipahami karena kemampuan penyederhanaan penyampaian maksudnya ya, bukan penyederhanaan masalah, penyederhanaan tentang bagaimana menyampaikan hasil penelitian sehingga memberikan solusi ya yang lebih mudah diambil. Yang keempat yaitu kualitatif juga perlu ada proses bagaimana penyajian visual ya. Nah, ini harus informatif ya, informatif. Misalnya menggunakan grafik yang balok dengan grafik yang garis beda. Satu membuat tren, satu membuat magnitude. Itu kadang-kadang terbalik-balik ya. Sehingga kalau salah orang akan susah memahami itu ya. Atau menggunakan analisis kuadran, dan saya beri contoh analisis kuadran. Ini atau histogram yang relatif lebih mudah ya. Penyajian ini juga penting dibanding esai ya, dibandingkan esai. Seorang pengambil kebijakan minta dilayani ya, tidak pusing. Ya. Apa yang kemudian menjadi penting, maka dokumen-dokumen yang mengemas hasil penelitian kualitatif itu dalam riset kebijakan ya. Pertama misalnya menyusun nota kebijakan. Kalau Anda menjadi orang yang menjadi sumber pemikiran dan seorang eksekutif, harus mampu membuat nota kebijakan dari persoalan yang rumit mungkin hanya 1 lembar. Ya, memberi arahan kebijakan.
Tapi kalau Anda datang dengan hasil penelitian Anda yang mungkin lebih dari 10 lembar, dilempar itu. Ya, karena tidak paham. Tetapi kalau Anda menyusun dalam paper isu kebijakan, mungkin boleh 10 sampai 12 halaman ya. Karena akan memberikan gambaran yang jelas. Isu itu adalah sesuatu masalah yang sampai saat Anda mengembangkan itu belum ditemukan ya. Belum terurai atau ditemukan solusinya ya. Bisa juga kalau dalam hasil riset Anda itu ada ringkasan eksekutif. Jadi ringkasan yang memang akan dibaca oleh pengambil kebijakan sebelah tema ya, sesuai tema. Bahkan ya ini kalau kajian kualitatif itu juga boleh menjadi bahan berita yang baik. News itu bukan information ya. News itu berbeda dengan information. Jadi news itu berita, information. Tidak semua information is news. Oke, ya ini Anda punya latar belakang komunikasi kan, nah, maka boleh jadi Anda harus menyiapkan berita untuk konferensi, berita untuk pertemuan, berita untuk briefing dari seorang eksekutor atau decision maker di level tertentu ke bawahannya. Ya. Kalau Anda mau memberikan bahan untuk menteri, untuk membrief dirjennya, itu harus disusunkan, ya, disusunkan dengan baik, dan hasil kebijakan kualitatif bisa Anda lakukan. Asal Anda mampu seperti tadi, menerjemahkannya, menjernihkannya, dan menyajikan secara visual. Itu belum. Ya. Kemudian, dengar pendapat katakanlah seorang menteri itu akan menjadi bahan, menjadi bahan untuk misalnya hearing di lembaga legislatif atau terbalik, Anda menjadi membantu anggota DPR ya sebagai seorang mungkin tenaga ahli gitu. Nah, Anda waktu lembaga atau kementerian atau apa yang akan menyampaikan sesuatu ke DPR, Anda harus lihat bahan dengar pendapatnya. Dan Anda tahu ini betul, membuatnya betul. Sehingga kalaupun dia menggunakan penelitian kualitatif, Anda tahu sampai mana Anda harus memaknai itu. Ya. Nah ini mudah-mudahan bahan ini menjadi renungan Anda ya, bahwa penelitian kualitatif selama diorganisasikan dengan baik ya, itu bisa dikemas sebagai produk riset kebijakan ya. Karena riset kebijakan tidak selalu kuantitatif ya. Riset kebijakan tidak selalu, dan riset kebijakan tidak selalu juga kualitatif. Maka saya ingin memberikan sisi, karena kuliah kita adalah penilaian kualitatif, bagaimana ya penelitian kualitatif dikemas sebagai produk riset kebijakan ya. Nah, dalam kuliah ini berdasarkan pengalaman selama ini ya, pengalaman pribadi. Nah, terus terang ini contoh nih. Kalau orang mengajarkan penelitian kualitatif itu tidak bebas nilai. Tidak bebas nilai. Dia ada ranah dalam apa yang jadikan visi dari orang yang meneliti, seorang peneliti. Nah, oleh karena ini saya katakan, kalau Anda mau mengungkap penelitian kualitatif dalam dimensi kebijakan, gunakan prinsip applied sociology. Jadi penerapan sosiologi. Ini ada bukunya tentang penerapan sosiologi. Kenapa itu digunakan? Karena ini menjadi contoh bagaimana ilmu sosial yang kualitatif maupun yang kuantitatif. Ilmu sosial tidak selalu kualitatif. Ilmu sosial kuantitatif dan kualitatif ya, dua-duanya ya, itu diterapkan. Diterapkan untuk siapa? Diterapkan dalam ranah penyelesaian masalah. Ya, ranah penyelesaian masalah. Ya, sehingga ada kuadran yang dibuat dari menjadi sumbu A, yaitu ranah masalah penerapan kebijakan,
menuju kepada pengambilan kebijakan berorientasi ilmiah. Ya. Karena pengambilan kebijakan bisa saja melalui logika, common sense, tapi kan terus menjadi perdebatan. Selama ini dikritik banyak eksekutif di pemerintahan saat ini dalam mengambil kebijakan itu dengan common sense. Tidak masalah selama common sense itu memang sesuai dengan kondisi empirik. Ya. Tapi menjadi masalah common sense itu boleh jadi sangat subjektif. Nah, ingat nih, Anda akan melihat kualitatif, tetapi ini harus jelas. Ya. Penelitian kualitatif ini mengangkat empirik. Ya, yang kemudian empirik itu meskipun tidak generalistik, tapi Anda mampu menyusun kebijakan yang punya dampak yang kuat, yang besar. Ya. Jadi saya contohkan hal. Nah, dari applied sosiologi ini sebenarnya kemudian sumbu X-nya adalah bagaimana ke sebelah kiri adalah kalangan ilmuwan, ke sebelah kanan adalah pengambil kebijakan. Bisa terbalik sebenarnya, tapi kalau terbalik nanti matriksnya terbalik. Ya. Takutnya Anda menerjemahkan kalau kalangan ilmuwan kiri, kalau pengambil kebijakan kanan. Enggak ya, bukan begitu. Jadi ini untuk membuat kuadran. Jadi kalau kuadran ke suatu, ya, kalau dominan pengambil kebijakan ya, dalam ranah masalah penerapan kebijakan, ya, itu kita sebut kuadran yang punya ciri kebijakan yang diperlukan oleh klien. Siapa klien? Kliennya adalah pengambil kebijakan. Ya, biasanya ya, mereka menginginkan kondisi saat ini itu dirancang seperti apa supaya masa depan menghadapi kondisi yang lebih baru, ya, atau lebih memperbaiki hal-hal yang terjadi pada masa ini. Nah, itu ranahnya. Ya. Dan ranah yang kedua adalah terbalik, ranahnya kalangan ilmuwan, ya, dengan ranah salah penerapan kebijakan. Ilmuwan ini adalah orang yang menguasai teori, menguasai konsep, menguasai hasil kebijakan, punya data yang cukup baik, ya, dalam tematik yang dikuasai. Oleh karenanya, kalau kita sebagai peneliti kualitatif, ya, kita harus mampu menemukan orang, ya, yang menjadi pemikir, ya, dan sumber teori, sumber konsep, sumber hasil kajian dan bank data. Sehingga ranah masalah penerapannya di ranah yang kedua, ya, kuadran yang kedua. Ya. Nah, kuadran ketiga tetap ranah kebijakan, tetapi pengambilan kebijakannya berorientasi ilmiah. Ya, jadi dia si penentu kebijakan, ya, pemerintah dan pelaku usaha misalnya, itu berpikir mengambil kebijakan dengan orientasi ilmiah tanpa harus melalui litbang yang dipunyai. Kalau tidak paham tanya ya. Ya, tetapi kalau ranah yang keempat itu peran ilmuwan di mana dia dapat berperan sebagai evaluator dalam pengambilan kebijakan yang berorientasi ilmiah. Ada pekerja sosial, peneliti sains sosial, peneliti litbang. Misalnya, kesaktian Pancasila. Contoh saja ya. Seorang penentu kebijakan, pemerintah atau pelaku usaha, ya, kalau kita lihat bagaimana menjalankan sebuah pengambilan kebijakan dengan nilai-nilai Pancasila, ya, secara ilmiah, itu akan berhadapan sebenarnya dengan ilmuwan yang sebagai evaluator atau sebagai pekerja sosial atau penelitian sains sosial atau peneliti litbang sendiri yang boleh jadi tidak sama pemikirannya dengan penentu kebijakan. Nah, tetapi bagaimana ini menjembataninya? Ya, menjembatani. Contohnya begini, penentu kebijakan selalu bilang Pancasila adalah
sesuatu nilai-nilai ideal yang begini, kita tahu lah ya. Seorang peran ilmuwan boleh jadi berpikirnya tidak begitu. Ya. Dengan ada peringatan Hari Kesaktian Pancasila, sebetulnya kita harus menangis. Ada ya ilmuwan yang mengatakan begitu. Karena apa? Apa yang terjadi saat ini sebenarnya semakin jauh dari nilai-nilai dasar Pancasila. Maka inilah momentum pengambil kebijakan itu memperbaiki apa-apa yang seharusnya dilakukan. Nah, saya akan menunjukkan ada kesenjangan ya, kesenjangan dalam cara berpikir, dalam cara mengantisipasi, dalam mengambil kebijakan. Dan kalau dia berorientasi ilmiah, seharusnya dua kesenjangan ini ya, kesenjangan ini itu harusnya menyusunkan sebuah rekomendasi yang baik ya. Sehingga ada proses ya, digambarkan ilmuwan sosial itu sebenarnya boleh menjadi jembatan atas kesenjangan yang ada dan memberikan rekomendasi bagi pengambil kebijakan. Dan orang pengambil kebijakan sendiri jangan terus kecil hati ya. Kalau dia ingin berorientasi ilmiah, maka siklus belajar ini yang menjadi penting. Ilmuwan sosial juga jangan merasa benar sendiri. Apa yang dihadapi oleh pengambil kebijakan itu juga perlu kita pahami. Sehingga program penyebatan ini menjadi siklus belajar. Ya, menjadi siklus belajar. Nah, oleh karenanya juga dalam ranah penerapan kebijakan, antara kebijakan yang diperlukan dari sumber daya, ini harusnya ada yang serasi. Ya. Kalau ini tidak ada satu model yang mempertemukannya, ini tidak akan terjadi. Tapi kalau ini terjadi, dua kuadran ini dibentuk, maka ada ranah dalam penerapan kebijakan. Ya. Jadi persoalan-persoalan masalah penerapan kebijakan boleh diselesaikan. Ya. Ada solusi. Jadi dalam ilmu sosiologi, teman-teman sosiologi sudah didorong. Teman-teman sosiologi adalah sosiolog. Ya. Sosiolog. Bagaimana membangun siklus belajar dengan para pengambil kebijakan, ya, dan bagaimana menjembatani kesenjangan untuk mengambil kebijakan yang berorientasi ilmiah. Penyelesaian ini yang menjadi penting sehingga bukan dunia yang saling dikotomi, ya, saling dikotomi. Penyatunya adalah siklus belajar dari dua pihak. Ya. Dan pengembang sosiologi dan penerap sosiologi. Nanti bukunya saya beri ya, Applied Sociology. Kalau yang berminat boleh baca, sehingga menjembatani antara kalangan ilmuwan dengan pengambil kebijakan sebetulnya bukan hal baru ya. Menjadi penting untuk dilihat ya. Nah, tetapi ada catatan dalam hal ini ya, ada catatan dalam hal ini. Jadi penelitian kualitatif kan tidak bebas nilai ya. Mudah-mudahan seharusnya ini dijelaskan ya. Tapi saya pikir saya lihat sudah dijelaskan di minggu-minggu awal. Ya. Tapi mungkin takut lupa ya. Dia tidak bebas nilai. Prinsip penelitian kebijakan itu sama. Dia harus punya afirmatif karena dia harus melakukan aksi. Sehingga nilai-nilai yang ada dari pengambil kebijakan ini menjadi penting ya. Nah, kritik yang pernah dilancarkan, disampaikan ke dalam penelitian ilmu sosial di IPB secara umum, kuantitatif dan kualitatif, saya ambil dari kualitatifnya ya, karena kritik ini saat melakukan penelitian kualitatif ya. Penelitian itu cenderung berada dalam box alur kebijakan pemerintah. Misalnya, kita tidak berani atau tidak mampu
tidak mampu kalau menurut saya membangun kerangka penelitian kualitatif ya, dalam teori yang berbeda dengan kebijakan pemerintah. Ini kalau dikritisi akademisi dalam keilmuan yang terjadi di global ya. Misalnya kita kritis terhadap apa yang difikirkan pemerintah. Namun program itu didorong oleh pemerintah sehingga menjadi masukan oleh pemerintah. Misalnya mengkritik. Salah satu fungsi ilmu sosial itu kritik. Tapi kalau ilmu sosial mengkritik, boleh jadi yang ada adalah penganggaran untuk penelitiannya itu tidak dibiayai dan kita tidak punya sumber pembiayaan. Karena terus terang penelitian ya yang tidak bebas nilai, apalagi ya yang tidak bebas, apalagi kalau kita tidak mampu meyakinkan sebuah penelitian yang akan lebih baik dari arah pembangunan atau proses yang sedang berjalan. Terus Anda bilang, oh ini IPB kalau begitu pro pemerintah, tidak juga. Saya contohkan banyak penelitian-penelitian global yang menggema seolah-olah itu penelitian sosial. Sebenarnya itu kepentingan pemilik modal. Ya, itu menjadi penting kita memperhatikan itu. Kalau kita dikritik bahwa alur kebijakan sebenarnya, iya, karena kita punya pemikiran bahwa kita adalah bagian dari pemerintahan. Dan kita dibayar dengan uang rakyat untuk memikirkan solusi untuk rakyat. Bukan dalam kerangka kepentingan kita sendiri. Ya. Contohnya kalau di IPB atau studi skripsi, pasti Anda akan diminta apa kesimpulannya, apa sarannya. Ya, pasti akan ditanya. Tetapi dalam pendidikan di berbagai negara, dalam ilmu sosial, boleh jadi itu tidak menjadi keharusan. Itu bukan kepentingannya pengembang keilmuan, itu kepentingannya penyusun kebijakan, khususnya mereka yang bekerja di penelitian kebijakan. Ya, kan tidak demikian adanya kita. Itulah yang kemudian kok kita dalam box dalam kebijakan. Kalau kita lihat maka tidak bebas nilai ya, tapi bebas nilai boleh jadi kita sendiri tidak bebas nilai, kan begitu. Karena terus terang dalam kualitatif studi, afirmatif sesuai dengan kerangka interpretatif peneliti jadi utama ya. Ingat nih ya. Saya tidak tahu kalau ini mungkin kalau Anda sekarang kan didorong untuk bikin studi kuantitatif, itu lebih mudah kalau menurut saya. Anda bersusah-susah sebelum ke lapangan, desainnya beres, Anda serahkan kuesionernya sudah selesai, diserahkan kepada orang mengisinya, Anda pulang, Anda masukkan ke aplikasi, Anda olah, dan Anda menyimpulkan. Tapi Anda tidak punya pemaknaan yang dalam kasus itu. Beda ya. Dan Anda tidak ikut di dalamnya, dan Anda tidak merasakan bagaimana fakta sosial yang Anda dapat itu sebenarnya punya makna yang dalam arti kata dipahami oleh peneliti. Kan Anda tidak terlibat kalau penelitian kuantitatif. Ya, sehingga penelitian kuantitatif dan kualitatif sebenarnya memang berbeda, tapi kesamaannya juga ada ya. Mengungkap fakta, tetapi yang satu lebih dalam. Ya, lebih deep istilahnya ya. Ya, itu pertama. Jadi kita pernah dikritik itu, tapi saya mengingatkan pada Anda, inilah kekhasan Indonesia ya. Dan kekhasan Indonesia juga bukan berarti kita sendirian, tidak, kekhasan dunia pun begitu ya. Jadi ilmu-ilmu makin pesat berkembang selama ilmu itu diperlukan oleh yang punya pendanaan, itu persoalan. Kecuali kita mau dan dapat mampu membangun pendanaan sendiri ya,
Itu bisa dilakukan ya, pendanaan sendiri dan melakukan riset yang lebih afirmatif. Itu bisa. Dan itu prinsip penelitian kebijakan dan penelitian kualitatif dalam satu alur. Ya, dalam satu alur. Sehingga penelitian kualitas dan kebijakan atau menyusun kebijakan dan regulasi sebetulnya ini mudah ya dibanding dengan kuantitatif. Gitu ya. Catatan kedua saya dalam kualitatif dalam konteks kebijakan regulasi ya. Sebenarnya pengambil kebijakan dan ilmuwan sosial itu menyadari ada satu kontinum atas hasil penelitiannya. Tuh, hilang nih. Harusnya ada garis ya, ada garis di sini, garis kok hilang ya? Oh ini dia nih garisnya nih, sebentar ya. Saya harus kembali dulu nih. Ini garisnya jatuh di sini nih di bawah nih ya, garisnya. Ini harusnya garisnya di sini. Nanti kalau diterima bahannya tolong dipindahkan. Pertama adalah menyadari bahwa hasil dari penelitian sosial ya, penelitian sosial yang akan digunakan dalam input penyusunan kebijakan itu berada dari sisi kontinum yang penelitiannya dilakukan dalam waktu yang panjang, long itu bicara time, ya. Tetapi hasilnya betul-betul baik. Jadi teman-teman etnografer, mudah-mudahan Anda ikut dalam metodologi ya, etnografer, itu dia mampu tinggal di lokasi tertentu yang utuh gitu ya, yang utuh dan menjadi bagian masyarakatnya mungkin bertahun-tahun. Bahkan kalau yang betul-betul ingin tahu mungkin banyak ya peneliti antropolog yang perempuan misalnya dia menikah dengan dengan adat sana, dengan kepala adat sehingga dia menjadi orang yang dihormati dan mampu berkomunikasi dengan semua lapisan di kelompok itu. Nah, sehingga hasilnya dalam konteks memahami realitas atau fakta sosial ya dalam masyarakat yang dia teliti itu betul-betul tajam dan dalam, ya. Long and clean. Geertz misalnya dia tinggal di Jawa di kota ya, bukan kota besar tapi di kota di Jawa Timur ya, kota kecil, dan dia menjadi bagian dari masyarakat di sana ya, sehingga dia paham betul ya apa yang terjadi dengan struktur masyarakat di sana, sehingga dia menuliskannya dengan relatif clean meskipun dikritik orang. Ya. Snoek Hergroenje misalnya ya, dia tinggal di Aceh, memahami adat Aceh, mengikuti ritme budaya Islam, sehingga dia mampu mengenal itu dan bahkan dia mampu memberikan kebijakan. Ini satu contoh. Kebijakan yang sangat strategis, ya, kebijakan yang sangat strategis untuk mengalahkan kekuatan orang Aceh. Dan sarannya Snoek Hergroenje tidak hanya Aceh, bisa digunakan oleh masyarakat dunia dalam mengenal masyarakat Islam di Indonesia. Misalnya kalau ingin merusak, pertama adalah memunculkan candu. Kalau ada candu, macam-macam candu nih. Dulu ada narkoba ya. Sekarang udah narkoba, dulu ada candu memang ya. Dibuat sehingga orang melupakan segalanya, ikut kecanduan. Sekarang juga banyak kecanduan, termasuk media sosial, ya. Kecanduan penggunaan handphone. Ini kalau Anda sudah lebih dari 7 jam bermain-main HP dan tidak mau berhenti, dan kalau bangun tidur dari istirahat terus kemudian yang Anda cari adalah HP, itu tanda-tanda kecanduan. Nah, Snoek Hergroenje bilang kalau ingin merusak bangsa itu, buat candu. Nah, kita ini sudah masuk ke arena itu, lebih lagi dengan pandemi ya, seolah-olah resmi ya, mendorong kecanduan gadget. Ya. Dan
dia melakukan riset ini dengan long and clean. Jadi dia hasilnya juga sampai sekarang masih diperbincangkan. Kedua, misalnya beri kesempatan untuk korupsi para penggawanya, para pengelola negaranya. Sampai sekarang itu dilakukan. Siapa yang melakukan? Bukan orang hanya dalam konteks dalam. Ya. Orang luar itu menyenangi juga korupsi itu atas nama kepentingannya. Anda lihat ya, 2 saja sarannya itu sudah bisa menjadi ancaman ya, atas keberlanjutan negara kita. Dan yang ketiga yang boleh jadi salah, tapi kenyataannya kita sering terlena ya. Jangan ganggu masyarakatnya itu untuk menjalankan haji, untuk pergi ke Mekah, membangun masjid. Ya. Kalau bisa itu dibangun dengan besar-besaran, dipermudah supaya orang jalan, sehingga dia tidak akan memikirkan secara kritis apa yang terjadi di lingkungannya. Nah ini kan menjadi catatan tersendiri nih. Ya. Ada 5 sudah rekomendasi, dan 3 itu saja saya sudah gambarkan. Kita jangan terlena, karena penelitian itu long. Ya, ikut di dalamnya, bahkan seperti orang yang punya kemampuan yang baik dalam bidang agama, dia hormati, tetapi dia menuliskan data-data secara clean, dan itu masih bisa digunakan sampai sekarang sebuah kebijakannya, ya, rekomendasi kebijakannya. Nah ini Pak Gunawan Nuradi menunjukkan ada almarhum ya, long and clean berhadapan dengan quick and dirty. Quick and dirty adalah, tadi saya katakan, orang menyusun studi kuantitatif itu bisa lama di dalam desainnya. Tetapi waktu meneliti betul cepat ya, karena dia bisa sebarkan kuesioner dalam waktu 1 bulan atau beberapa minggu, ditarik, ya, terus disimpulkan. Dia menggunakan statistik, boleh jadi statistik interpretasinya pada orang yang belum tahu juga apa yang terjadi, ya. Karena semuanya berbasis data, ya. Sehingga boleh jadi hasilnya dirty, dia quick tapi dirty. Memperkirakan sesuatunya itu juga dengan tidak tepat betul. Jadi ada tepat dan teliti, ada statistik dengan tepat. Tapi kalau menggunakan metode statistiknya dengan baik dan benar yang sudah teruji, mungkin quick and clean. Ya, maka itu kontinum ya. Long and clean ke quick and dirty. Apakah kita juga mampu melakukan penelitian kualitatif yang quick and clean? Itu ya pesannya. Paham ya? Kalau nggak paham, chat nanya. Jadi saya bisa mendapat masukan. Belum ada chat juga nih, ya udah. Kemudian untuk menghindari penelitian kualitatif itu berkait dengan kepentingan peneliti, ya, kita bisa juga melakukan penelitian kualitatif yang bersifat penyelidikan, ya. Investigasi, ya, yang bersifat penelitian atau investigasi. Coba Anda baca majalah Tempo misalnya, yang nomor kapanpun, membahas sesuatu tematik. Dia studi kualitatif, ya. Atau Kompas ya. Kompas itu saya rutin memberi pelatihan kualitatif, tapi sifatnya adalah investigasi. Ya, ini menjadi jembatan penelitian kebijakan sebenarnya. Karena saya khawatir nih, Anda nanti ingin punya studi kualitatif, tetapi inginnya karena Anda menghadapi orang yang sedikit. Bukan itu ya. Apalagi Anda menganggap kalau kualitatif Anda akan wawancara dengan tokoh-tokoh saja ya, karena dia
akan bisa menggambarkan sebagai informan gitu ya, dan Anda tidak melibatkan banyak orang. Sebenarnya tidak salah juga Anda bilang begitu, tetapi bukan berarti ya, melakukan studi yang melibatkan peneliti dari tokoh ya, itu mengambil hanya pendapatnya. Saya melihat seolah-olah Anda percaya orang ini bicara ini dan itu hasil penelitian. Bukan itu. Ya. Maka harus tahu, oke, kalau Anda bilang begini, saya harus mencari apa buktinya yang mendukung penilaian ini menjadi sebuah fakta. Nah, Anda bisa lihat ya bedanya kuantitatif, penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Kalau saya sangat menarik penelitian kualitatif. Setelah ada pandangan, bukan itu dihasilkan sebagai hasil penelitian, bukan, itu sebagai landasan mencari bukti-bukti apakah betul pandangan. Jadi kalau Anda lihat, tadi saya sebut ada majalah atau koran Kompas menghadapi tema tertentu, dia akan melakukan penelitian kualitatif. Bukan berarti tidak ada angka, di situ ada angka, tetapi dia akan menjelaskan bukti-bukti yang dia hasilkan dari penilaian penelitinya. Dan umumnya peneliti itu tokoh atau orang yang menjadi informan. Apa itu informan? Orang yang tidak terlibat tapi dia tahu. Oleh karena itu kaitan bukti, fakta atas pandangan yang menjadi penting. Ingat tuh ya, saya khawatir nanti Anda bikin menyusun penilaian kualitatif karena lebih mudah, tidak ketemu banyak orang gitu. Atau lagi mudah sekarang itu menggunakan data di learning machine gitu ya, di otak-atik. Anda menganggap itu lebih mudah. Itu bisa juga, tetapi terus terang ada bukti lain yang harus Anda cari ya, yang sifatnya lebih pada lapangan ya. Jadi prinsip investigasi itu menjadi jembatan ya, sehingga penelitian kualitatif itu akan mempunyai makna ya, dan berkait dengan penelitian kebijakan karena dia akan solutif ya, akan solutif. Yang ketiga, penelitian kualitatif juga ada dalam siklus penyusunan kebijakan ya. Misalnya begini ya, studi-studi penyusunan kebijakan yang umumnya analisis itu dikaitkan dengan sintesis. Kata sintesis saya gunakan, sintesis itu dalam keteknologian ada disebut desain. Desain itu macam-macam, ada yang disebut prototype, ya, sesuatu contoh, atau yang sudah menjadi desain jadi, desain akhir. Nah, sehingga analisisnya bisa dilakukan dengan dua. Ya. Pertama kita formal, dalam arti kata dalam menyusun kebijakan itu kita menganalisis regulasi, ya, peraturan, perundang-undangan, kemudian ini menjadi kebijakan legal dan bisa diikuti oleh konten analisis kepada orang-orang yang terlibat. Tetapi basisnya adalah rumusan legal. Sehingga itu pun bisa menghasilkan desain yang namanya draft legal alternatif. Ya. Jadi legalnya sudah ada, kita pelajari jadi desain draft legal alternatif. Tetapi bisa juga menjadi pola pendekatan informal, metode informal, ya, dengan analisisnya adalah orang-orang yang tahu betul dalam merumuskan perundang-undangan itu. Ya. Dan ini biasanya dengan analisis ekonomi politik. Ya. Ini menjadi rumahnya studi kualitatif. Misalnya begini. Mengapa sih dalam menyusun kebijakan yang tidak punya impact ekonomi lambat? Misalnya lambat. Tetapi kalau ada penyusunan desain perumusan perundang-undangan yang berkaitan dengan ekonomi itu relatif cepat. Karena di situ ada orang yang berkepentingan. Nah, bagaimana kita menanyakan siapa yang berkepentingan, apa yang dipentingkan, untuk apa dia terlibat, itu kan hanya ada pola studi kualitatif ya, yang menanyakan
orang-orang yang terlibat di balik perumusan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang ada. Itu analisis, tapi hasilnya tetap adalah rumusan kembali perundang-undangan, yaitu desainnya. Ya, jadi satu peraturan kebijakan legal alternatif juga. Nah, menjadi menarik apabila dua pendekatan ini digunakan bersamaan, baik formal dan informal. Kalau itu dilakukan, maka studi kualitatif mendapat tempat dalam membuat kebijakan atau regulasi. Ya. Dan itu banyak dilakukan oleh teman-teman di IPB. Ya. Dan Anda sebagai calon alumni dengan kuliah ini Anda tahu, oh begini nih yang sudah kita lakukan. Ya, bagaimana saya akan memperbaiki atau menjalankan lebih baik. Ya, itu catatannya. Ada pertanyaan? Waduh, ada 105 orang nih. Cindy Aurelia, Cindy, tolong dibuka videonya Cindy. Aurelia, ada? Halo? Halo? Cindy, 3 kali saya panggil, nama Anda saya minta dicatat oleh host ya. Cindy Aurelia. Cindy. Nah, loh. Tolong dicatat nih, saya panggil, enggak menjawab nih. Saya panggil kemudian Gary Sahat. Gary. Iya, selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Coba saya ingin dengar tentang pandang Anda tetap catatan penelitian kualitatif dalam konteks kebijakan. Apa yang Anda sudah tangkap? Kalau menurut saya, berarti catatan penelitian kualitatif ini tuh buat kayak penyiapan kembali gitu, bukan sih Pak, untuk apalagi kalau misalnya objek penelitiannya itu adalah sebuah kebijakan gitu. Mungkin kayak kata-kata yang digunakan agak tepat ya. Tidak ada saya mengatakan objek penelitian. Maaf Pak. Oke, mungkin yang kayak penelitian yang ditujukan kepada sebuah kebijakan seperti itu Pak. Jadi mungkin catatan penelitian kualitatif ini bisa berbentuk penyiapan kembali atau perumusan kembali sebuah undang-undang sih itu Pak. Kalau saya masih memahaminya baru sampai situ. Ya, kenapa tidak dengan studi kuantitatif? Kok studi kualitatif? Betul, pernyataan Anda betul. Saya akan bertanya lebih jauh. Kenapa Anda menganggap tema kita kan studi kualitatif memang. Betul. Tapi kenapa kok tidak studi kuantitatif? Karena kalau menurut saya pribadi, studi kualitatif itu mungkin untuk kayak yang berhubungan dengan perumusan. Kalau misalnya kita membahas perumusan kembali tentang undang-undang atau kebijakan, kalau menurut saya lebih efektif mungkin ya Pak. Mohon maaf kalau bila ada keliruan atau kesalahan. Karena ya dengan yang sudah melalui metode-metode yang kita sudah pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya pun, kalau untuk melakukan perumusan kembali itu lebih cocok sih Pak menurut saya. Ya, kenapa lebih cocoknya? Mengapa? Ini ada di PPT saya ada. Kenapa lebih cocoknya? Mengapa lebih cocok? Karena kalau kuanti itu pemahaman kita tentang fenomenanya kayak kurang gitu sih Pak. Di PPT ini masih ada nih. Di PPT ini masih ada.
Itu yang saya jelaskan, Anda paham apa enggak gitu. Sehingga saya ingin yang mana kira-kira di PPT ini ada tiga hal ya. Mana yang menurut Anda menjawab pertanyaan saya itu? Kenapa kok kualitatif lebih dekat ya dengan penelitian kebijakan? Prinsip penyelidikan, Pak. Prinsip penyelidikan mungkin. Jangan pakai mungkin. Kalau menurut saya prinsip penyelidikan yang merupakan jembatan penelitian untuk kebijakan. Kritis atas penelitian tineliti atau tokoh atau bukan dalam kaitan bukti atau fakta. Ya, meleset itu ya jawabannya. Sebenarnya karena penelitian kualitatif itu beda dengan kuantitatif. Kuantitatif itu berusaha untuk bebas nilai ya. Pengaruh studi ilmu-ilmu pasti ya. Ilmu-ilmu pasti kan dia menganggap peneliti itu orang luar ya, karena jelas yang ditelitinya adalah bukan manusia ya. Bukan manusia. Orang ekonomi juga mau berupaya untuk seperti orang-orang ilmu fisika ya, dengan model menghilangkan pemaknaan manusianya, sehingga berkembang juga sekarang itu studi-studi kualitatif untuk ekonomi. Teman-teman ekonomi juga ada penelitian kualitatifnya. Setelah dia merasa studi kuantitatif ekonomi kering dari segi-segi kemanusiaan dan sosial. Karena awalnya ekonomi itu sebetulnya ilmu sosial. Tapi dengan berkembangnya matematik dan modeling angka numerik, dia bisa punya kekuatan memprediksi, tetapi lepas dari kendali sisi-sisi kesosialan dan kemanusiaannya. Jadi jawabannya adalah yang nomor 1, karena penelitian kualitatif itu tidak bebas nilai. Oke, Sahat? Apa yang dimaksud tidak bebas nilai? Garneta Febrianti Utami. Ini pasti diulas di depan di dalam kuliah-kuliah awal. Ya, Pak. Suara. Silakan. Ya, panggilan Anda siapa sih, Pak? Namanya panjang banget. Panggilnya Garne aja, Pak. Garnesa panggilnya. Oke, silakan. Apa itu sih tidak bebas nilai? Ya, jadi kalau misalkan yang saya ingat, kalau tidak bebas nilai itu jadi afirmatif ya Pak, sesuai dengan kerangka interpretasinya gitu yang jadi utamanya. Itu sih Pak. Oke, good. Kata-kata afirmatif itu artinya ada pemihakan, ya. Ada pemihakan, dan si peneliti dan tineliti itu punya kesamaan perspektif, ya, sehingga dua itu menjadi subjek research sebenarnya. Ya. Oke, good. Buat yang lain ada pertanyaan? Ini saya cek saja, saya capek menjelaskan, tapi kalau Anda tidak nyambungkan menjadi masalah ya. Boleh saya lanjutkan kalau ada pertanyaan? Siapa ya? Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Boleh lanjut? Saya minta izin ke Herunisa nih. Boleh lanjut? Boleh, Pak. Oh, boleh. Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Waktu kita juga terbatas nih. Oke, saya lanjut dengan apa sih yang menjadi ciri yang kuantitatif dalam siklus kebijakan? Ya? Jadi dalam siklus kebijakan itu sebenarnya bermula dari identifikasi masalah, biasanya dari para pengambil kebijakan. Ya. Ini ada persoalan ya, yang diperlukan oleh dia untuk diselesaikan, ya, itu biasanya. Nah, bagi seorang eksekutif, ya, tadi disebut ya, dia memerlukan itu, tetapi kalau dia tidak mampu, itu researcher sebenarnya menjadi teman. Ya. Nah, untuk apa sebetulnya? Bukan mengidentifikasi masalahnya. Kalau penelitian kualitatif yang sifatnya ilmiah, ya, keilmuan,
dia dituntut untuk menyusun formulasi pertanyaan penelitian yang bisa diteliti, ya. Pertanyaan penelitian yang bisa diteliti. Ya. Tetapi bagi studi studi kebijakan, yang penting adalah bagaimana mampu merumuskan isu kebijakan setelah teridentifikasinya masalah. Ya. Nah, dalam konteks penelitian kualitatif, ya, poin ketiga ini, dalam merumuskan isu setelah terumuskan isu kebijakan, ya, kita harus paham penelitian kualitatif akan menjadi media, ya, untuk menunjukkan, yang kuning, ya, jembatan antara perbedaan antara realita dan harapan terhadap konteks masalah, ya, yang nomor satu. Karena dengan landasan penelitian kualitatif itu bicara merekonstruksi realitas. Saya pikir ini menjadi penting, ya, Anda pahami. Ya. Jadi kalau Anda berpikir induktif, ya, kalau dalam pola penelitian kuantitatif itu dimulai untuk memastikan Anda tahu deduktif dan induktif, ya, merekon realitas, tapi dalam mengkonstruksikan itu Anda harus juga mengapa harus itu terjadi dalam sebuah pemahaman. Bentar ya. Halo. Ya, jadi di situ adalah merekonstruksi realitas dan memahami makna, sehingga bagaimana isu itu dibangun untuk menyusun ide mengetahui jembatan antara perbedaan, agak spesifik nih, perbedaan realita dan harapan. Karena perbedaan realita dan harapan ini menjadi sebuah masalah yang harus diselesaikan. Tetapi cara berpikir kualitatif itu adalah postpositivistik dan postmodernisme, ya. Dalam arti kata dia tidak linier. Mudah-mudahan ada di dalam konteks metodologi, ya. Jadi saya sering menggambarkan kalau linier itu seperti garis lurus, ya, yang bertahap mencapai sesuatu tujuan riset. Tetapi kalau postpositivistik dan postmodernisme boleh jadi tidak linier, dalam arti kata dia boleh seperti spiral. Nah, setelah diidentifikasi masalah, ada metodologi, bisa jadi tidak langsung pelaksanaan, tetapi dia balik lagi ke perumusan masalah. Ya, dari perumusan masalah boleh jadi tidak ada kontak metode lagi, langsung implementasi ke lapangan. Itu biasa dalam studi kualitatif. Dan dalam penelitian kebijakan, hal ini menjadi penting. Jadi di lapangan adalah sebuah bagian dari proses menyusun kebijakan. Ya. Maka Creswell, ya, ini buku lama, tapi saya lihat dipakai, ya, oleh teman-teman. Ini jatuh pada paradigma naturalistik interpretatif yang Weberian, yang pada rasionalitas, ya, memanfaatkan orang, ya, dalam pemahamannya. Ya. Nah, proses ini kemudian menghasilkan apa yang disebut menuju rekomendasi. Hasilnya terukur dengan tumbuhnya terumuskannya naskah akademik. Ini di poin 4. Ya. Bagi penyusunan kebijakan, naskah akademik ini penting. Tadi saya kembali lagi, kalau Anda nanti terlibat dalam penyusunan kebijakan sebagai asisten atau sebagai apa, Anda harus tahu
oh ini dalam proses penelitian naskah kebenakan. Idenya kalau dalam penelitian kualitatif menemukan jembatan perbedaan antara realita dan harapan. Dan pola perbedaan inilah yang akan kita tangani. Dengan penanganan itu dari segi kualitatif yang sudah tadi kita jelaskan, kita mampu merumuskan kejebakan dengan menyampaikan kesimpulan yang solutif, bukan keilmuan. Saya ingatkan. Ya, jadi boleh minggu lalu Anda cerita studi-studi kualitatif menyimpulkan untuk keilmuan, tapi dalam kuliah yang sekarang harus ada kesimpulan yang solutif. Ya. Nah, itu penelitian skripsi bukan berdasarkan peneliti, tetapi antara peneliti dan subjek penelitian. Contohnya kalau menyusun skripsi, ya, selalu ditanya, jadi sarannya apa? Nah, sarannya saran peneliti. Bahkan kalau ditulis mungkin dalam semalam, bukan itu ya dalam konteks kebijakan. Itu boleh sebagai exercise, ya. Tapi dalam siklus kebijakan tidak demikian. Keterlibatan subjek penelitian itu menjadi penting. Oleh karenanya penelitian kualitatif sangat inline dengan studi kebijakan atau penelitian kebijakan. Ya. Nah, ini kemudian boleh diimplementasikan dengan terjadinya proses bagaimana kebijakan yang ada disuarakan, ya. Menyuarakan dan mampu juga kita evaluasi apa yang terjadi. Mengapa harus dievaluasi? Untuk mengidentifikasi perbedaan, beda ya dengan yang kuning yang satunya, harapan dan realita. Kalau tadi realita dan harapan, sekarang harapan dan realita karena sudah terbentuk. Ya, terbentuk kebijakannya, tapi juga harus diimplementasikan. Kalau tetap ada sebuah perbedaan antara harapan dan realita, kembali lagi pada identifikasi masalahnya, membangun isunya, terus berputar. Ya, nah kalau ditanya putaran ini putaran apa? Untuk memperlihatkan kedudukan penelitian kualitatif dalam proses penyusunan kebijakan. Ya. Nah, ada chat nih 6 orang. Oke. Tidak ada yang berkait dengan tema ya. Oke. Saya masuk teladan-teladan. Teladan-teladan ini saya ingin menunjukkan bahwa studi kualitatif itu, waktunya sudah habis ya. Saya minta waktu 10 menit cepat saya, dan saya akan ulang di minggu depan ya. Teladan, misalnya teladannya. Mempengaruhi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia dan global. Oleh satu studi lama ya, diulang kembali, itu misalnya Oscar Lewis dalam mungkin ini pernah dibahas ya di dalam mata kuliah sosiologi pedesaan ya, tentang riset dia tentang kisah 5 keluarga ya, adalah kasus orang Meksiko dalam kebudayaan kemiskinan, bagaimana hidup 5 keluarga miskin migran Meksiko di Amerika ya. Kemudian dia ikuti, dia tulis dalam kerangka etnografer, kemudian dia simpulkan bagaimana kehidupan dan dia konsepkan menjadi kebudayaan kemiskinan dalam sebuah keluarga miskin. Di Indonesia pernah ada studi tentang 5 keluarga penggali pasir. Ya. Saya cari, ini kalau nggak salah terbitan Obor atau LP3S, saya cari di internet, nggak ada. Ya. Kalau ada yang punya, siapapun ya yang ikut kuliah ini, saya ingin minta share. Bukunya tebal, ya. Dia antropolog analisis, etnografer, ya. Tapi bagus itu. Apa teladannya? Karena saya tahu perdebatannya, sehingga orang akan memberi perhatian ya, bahwa dalam memberi menanggulangi kemiskinan perlu memperhatikan kebudayaan miskin ini ya. Karena apa? Golongan miskin itu bisa saja dimiskinkan atau bisa juga karena miskin karena sebab lain, tetapi yang dicirikan dia punya kebudayaan kemiskinan yang perlu ditangani. Oh, itu hebat ya, hebat sekali cara berpikir. Dan itu studinya tidak pakai banyak data ya, tidak pakai data. Dalam kisah 5 keluarga, termasuk 5 keluarga penggali pasir di Indonesia, ya, saya gambarkan dulu.
anak-anak bapak ibu menggali pasir dengan hidup dengan konteks kemiskinan, dia punya kebudayaan kemiskinan tersendiri. Kalau dasarnya disertasi di Australia, ini menjadi menarik ya. Anda lihat nih, jadi studi kualitatif kalau didesain baik, dilakukan dengan baik, cermat, dan dia punya kerangka teori yang kuat, itu boleh menghasilkan kesimpulan yang luar biasa ya, luar biasa. Tidak perlu generalisasi seperti yang digambarkan oleh teman-teman statistik. Bahkan orang statistik sendiri semakin dia arif ya, studinya tidak kuantitatif tapi studinya kualitatif. Coba Anda lihat pandangan Profesor Ani Hakim Nasution, seorang statistician terhebat di Indonesia, dalam mengambil keputusan beliau tidak selalu merujuk pada hasil kajian statistik. Dia akan merujuk pada pandangan pribadi karena sudah melekat ide-ide statistiknya, dan dia mencontohkan dengan kasus-kasus, dan dia bisa mengambil keputusan dalam hal ini karena sudah ada frame statistik dalam teori yang kuat. Ya, jadi saya selalu katakan penelitian kualitatif itu sama kuat dengan kuantitatif ya, tapi beda dalam mengkreasikannya. Ini contoh ya. Nah, contoh kedua ya, hasil dari teladan satu ini ya, ini hanya studi 5 keluarga aja ya. Dicari biografi, family biografi. Sebenarnya saya punya juga metode, tapi saya lihat tidak ada yang karena kualitatif itu salah satunya adalah sejarah lokal maupun sejarah keluarga. Ya. Nah, bisa juga sejarah tokoh, ya sejarah tokoh. Nah, ini dari hasil studi keluarga ini sebetulnya sampai sekarang ya, hingga kini itu terus ya, sebelumnya dan selanjutnya terbagi dua dalam menanggulangi kemiskinan, basisnya individu atau basisnya keluarga. Dua itu pendekatan yang tidak selesai karena kekuatan riset kualitatif ya, kekuatan riset kualitatif. Misalnya kita menggambarkan kemiskinan Indonesia itu dengan individu ya, jumlah penduduk miskin, istilahnya penduduk miskin. Tapi teman-teman BKKBN menggunakan keluarga miskin, keluarga sejahtera, prasejahtera. Anda bisa lihat itu. Dalam konteks kebijakan aja ada dualisme ya, yang menggunakan implikasi individual, ada yang melihat individu. Kenapa? Keluarga. Karena dia melihat konteks Indonesia, keluarga itu menjadi satu basis yang utama dibanding individu. Tapi risetnya apa? Dalam itu risetnya tentang keluarga. Itu teladan satu ya. Saya pikir itu dulu ya, karena waktunya belum saya juga harus ada kegiatan di jam 10, sehingga saya cukupkan dulu, nanti bahannya saya kirim ke grup ya, nanti kita bahas minggu depan, karena minggu depan saya pikir masih berkaitan dengan ini, tapi akan diperluas dalam konteks pengembangan masyarakat. Studi kedua adalah soal teladan studi peran kecamatan, mungkin ada beberapa teman yang ikut memberi kuliah ini terlibat di sana, dan ide-ide ini masih bergema ya, sampai terakhir ini idenya teman-teman ya, tapi terakhir itu saya masih mendiskusikan di Bappenas ya. Di Bappenas didukung oleh lembaga donor luar negeri karena merasa berkepentingan, bahkan tahun depan ini World Bank akan melakukan, dan itu studi kualitatif. Dan banyak teman-teman melakukan hal yang sama. Yang teladan ketiga adalah kebijakan perubahan iklim untuk pembangunan di daerah. Keempat adalah penyusunan kebijakan penanganan hoax ya dalam era digital. Dua itu saya ikut terlibat melakukan penelitian kualitatif, sehingga saya akan share kepada Anda. Ini rujukan-rujukannya. Belum selesai ini, nanti saya akan perbaiki, tapi akan saya share bahan ini.
Saya pikir itu dulu kuliah kita, mudah-mudahan tidak memuaskan. Karena kalau tidak memuaskan, saya harap Anda ikut kuliah minggu depan supaya kita tuntaskan diskusi kita.